Ini pagi sekitar jam 6.15 saya mau melakukan perjalanan ke Krakow, teman-teman. Kali ini perjalanannya lumayan spesial karena kereta yang ke Krakow ini yang saya naikin itu panoramik. Jadi kayak kereta Swiss, panoramik kereta Swiss, teman-teman. Kayak yang kemarin saya naikin dari arah Zurich ke Graz, ya kan. Cuman yang saya berhenti di Steinheitning. Nah, kereta yang akan saya naikin ini namanya Eurocity, teman-teman. Eurocity Porta Moravica dengan tujuan akhir kalau nggak salah Przemysl apa gitu. Tapi namanya Przemysl, satu wilayah di Polandia. Jadwal kereta keberangkatan nanti sekitar jam 8:10. Sekarang tadi masih jam 6:15. Jadinya masih ada waktu sekitar 1,5 jam sebelum kereta berangkat, atau 1 jam 45 menit. Nah, kebetulan saat ini saya masih menggunakan first class pass, teman-teman. Jadi kayaknya saya bakalan nunggu di OBB Lounge, letaknya ada di atas sana, ya kan. Nanti teman-teman bisa lihat deh, OBB Lounge yang ada di Windhoek Bahnhof itu view-nya langsung ke arah sini nih. Türe schließt. Good morning. Morning. Good morning. So, nah teman-teman, jadi gini tampilan lounge-nya nih. Udah kosong. Ya. Saya mau ambil kopi aja deh. Di sini bisa kelihatan nih tampilannya. Minumannya teman-teman bisa lihat ada air mineral, terus ada soft drink, air putih, ada gas gaseosa juga. Ini snacknya standar lah ya, yang selalu ada manisan, kacang, coklat. Nah teman-teman, selain itu juga di dalam sini disediakan toilet khusus untuk lounge. Jadi kalau teman-teman menggunakan lounge ini, teman-teman kalau mau ke toilet ada di dalam juga. Jadi nggak usah bayar lagi untuk toilet. Kalau di luar kan, di area stasiun ini kan, kalau mau masuk toilet bayar ya sekitar 75 sen atau 1 euro gitu sekarang. Nah, ini udah disediakan toilet ya teman-teman.
Nah teman-teman, jadi di sini untuk mesin kopinya ada dua ya posisinya, satu di dekat toilet yang mesin kopi kedua ya kan, yang satu lagi mesin kopinya ada di sebelah sana, ada kamar. Tapi kalau untuk mesinnya ada di sebelah sana doang ya. Itu waiternya selalu aktif buat ngecek kalau udah habis atau belum persediaan makanan gitu, sama ngambilin barang yang kotor-kotor ya teman-teman. Kondisi di lunch pagi ini lumayan ramai, ada sekitar mungkin 10 atau 12 orang termasuk saya. Suasana di main station pagi ini lumayan ramai. Saya mau ngecek ini nih, bisa nggak ya beli tiket? Bukan beli tiket, reservasi tiket dari sini kalau pakai Eurail. Saya belum pernah ngecek. Waktu awal-awal saya bikin video tuh saya pernah ngasih tutorial buat beli tiket ya, cuman saya nggak ngasih tutorial buat reservasi. Saya nggak tahu apakah di sini ada untuk reservasi atau enggak. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ternyata. Kalau reservasi berarti harus ke office-nya ya. Di sini cuma bisa buat beli tiket sama ngeprint paling. Iya, kalau mau teman-teman mau ngeprint tiket bisa lewat sini nih. Tinggal masukin pickup code-nya terus print nanti. Kalau teman-teman mau beli kopi ataupun teh ataupun roti, nah, udah buka tuh angker, atau teman-teman bisa ke bawah sana. Di bawah sana ada toko kayak roti gini juga nih, kopi roti. Kalau misalkan di sini rame, biasanya saya ke bawah. Nah ini launchnya yang tadi teman-teman, di atas, dari atas sini kan bisa ngeliat langsung ke arah sini. Cuman bosan lah duduk melulu, makanannya juga udah gitu-gitu aja kan, jadinya ya tapi oke lah. Maksudnya ada kopi, ada susu, coklat, segala macem, ada croissant, lumayan buat ngisi perut. Ada buah juga walaupun cuma apel sama snack-snack. Ya, jadwal keretanya udah keluar, EC106 tujuan Przemysl, bacanya gimana saya nggak tahu, via Krakow di platform 10AB. Nanti saya bakalan turun di Krakow teman-teman, karena dari Krakow nanti saya mau lanjut lagi. Kayaknya saya mau cek dulu deh, udah ada belum ya keretanya. Yuk kita ke platform 10. Ngomong-ngomong keretanya ini ternyata dia startnya nggak dari Wina ya, yang bakal saya naikin. Startnya dari Graz, sekitar jam, dari Wina ke Graz kan 2 jam atau 3 jam ya, jam 8, berarti sekitar jam 5 pagi dari Graz tuh kereta. Lumayan jauh tuh perjalanannya, dari Graz di selatan Austria sampai ke bagian timur Polandia. Ternyata keretanya belum datang teman-teman, ini baru ada Railjet 769 tujuan Flughafen atau bandara. Banyak banget, ramai banget yang naik. Ini juga di sebelah sini lagi pada ngantri kereta Railjet buat ke Salzburg. Nanti sekitar jam 8 kurang 5. Sebelah sana ada kereta apa itu ya? CityJet, yes. Wah, ini ada kereta apa nih, lucu banget nih. Lokomotif, kayak lokomotif buntung gitu. Lokomotif diesel kayaknya. Di
sebelah sana ada kereta tujuan Trieste teman-teman, Eurocity. Jadi kalau teman-teman mau ke Ljubljana atau tujuan akhir Trieste bisa naik kereta itu dari Wina pagi, keberangkatan sekitar jam 8. Trieste itu salah satu wilayah pantai di Italia. Jadi dia emang agak misah gitu. Ini keretanya datang ya? Ini kah keretanya? Nah, oh bukan nih. Ini Eurocity tujuan mana ya? Oh bukan nih. Asal lewat doang. Oke lanjut. Jadi kalau teman-teman mau ke Trieste Centrale atau ke Ljubljana bisa naik kereta ini nih teman-teman. Cuman memang kayaknya sih keretanya nggak ada gerbong restorasinya ya, atau ada tapi cuman sampai Ljubljana doang, sampai Trieste nggak ada nanti. Jadi kalau mau naik kereta itu teman-teman harus siapin perbekalan kayak minum paling nggak sama makanan. Ini ngomong kondisi saya lagi pakai celana pendek, terus hujan, orang-orang pada pakai jaket ternyata. Ini dingin juga. Platform 11 ada night jet. Night jet dari mana saya nggak tahu. Baru datang kayaknya. Ini dia night jetnya. Baru datang kereta regional express dari arah Bratislava kayaknya biasanya. Bratislava, iya benar. Biasanya Bratislava nih. Keretanya udah datang teman-teman. Let's go. Nah ini kan sama gerbongnya, ini gerbong second class-nya nih, punya SBB. Gerbong kami yang di depan sana kayaknya yang first class. Ditarik sama lokomotif OBB Taurus, Siemens Taurus. Tapi di catnya punya warna biru ya. Di catnya punya České dráhy. Iya. Oke, kita naik teman-teman. Kayaknya seatnya di sebelah sana. Ini dia. Ini Krakow. Dia kondisi di dalam gerbong pagi ini teman-teman lumayan ramai yang ke arah Krakow. Gerbong first class, kayaknya gerbong second class juga ramai. Sekitar 1 menit lagi kereta bakal berangkat. Tapi tadi ada pemberitahuan kalau bakalan telat 2 menit sih. Cuman it's okay karena kereta connecting saya setelah dari Krakow masih ada jeda waktu sekitar 50 menit. Oke, kalau gitu kita tunggu aja keretanya berangkat ya. Nanti kita explore. Oke teman-teman, kereta diberangkatkan dari stasiun Wijnhof-Bahnhof. Agak telat 5 menit ternyata, tapi it's okay lah. Oh, ada kereta Railjet juga berangkat tuh. Railjet 22 tujuan Salzburg. Oh, ini dari arah Flughafen, dari Bandara Wina. Wah, lagi didorong tuh. Nah, ini posisi didorong nih teman-teman nih. Lagi di-push sama lokomotif Siemens Taurus. Nah ini dia teman-teman, jadi gerbong nomor 353. Kalau kemarin kita naik gerbong panoramik ya kan, itu kalau nggak salah gerbong satu, aduh saya lupa itu gerbong berapa ya, ntar saya tulis deh. Jadi kalau teman-teman mau naik gerbong panoramik di kereta Transalpin, gerbong 309 ya, kalau ini gerbongnya 353. Cuman kalau di kereta Porta Moravica ini ya kan,
yang relasinya dari Graz sampai Przemysl, atau teman-teman bisa dari Wina mau ke Krakow. Kalau teman-teman punya first class pass, nah teman-teman udah bisa dipastikan duduknya di gerbong panoramik teman-teman. Gini. Soalnya first class di kereta ini memang cuma ada panoramik, sisanya yang dibawa gerbong second classnya itu adalah gerbong non panoramik, kayak gerbong dari SPB yang tadi saya udah shoot, sama di belakangnya ada gerbong dari OBB second class. Oke teman-teman, saya lagi ada di gerbong second classnya. Nah ini gerbong second class punya SPB teman-teman. Nah konfigurasi kursinya 2+2 kayak gitu, cuman yang kursi paling ujung ini dibikin 2+3 teman-teman, kayak gini, karena bagian ujung ini memang khusus untuk difabel ya, dengan kursi roda, jadi untuk memudahkan akses. Kalau dilihat-lihat kursinya nyaman juga teman-teman, walaupun memang tidak sebesar atau tidak selebar kursi di first class ya kan, tapi jendelanya ini juga cukup besar sih. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak ngambil yang first class, sebenarnya oke juga di sini. Tuh. Konfigurasi kursinya masih sama 2+2 dan berhadapan walaupun second class teman-teman. Dan ini kursinya bisa dibilang cukup nyaman dan tidak dikurangi fitur colokannya. Nah, sama kayak di first class tuh. Kalau kursi yang di gerbong SPB ada dua, yang satu colokan kecil, yang satu colokan besar yang di bawah. Lalu di bagian atas ada tempat untuk menaruh bagasi teman-teman, dan ini bisa bagasi medium ya. Bahkan bagasi large kayaknya masih bisa cukup lebar ini. Cuman lebar ke atasnya ya, cuman bagian lebar ke sampingnya agak kurang kayaknya. Jadi mungkin kalau bagasi yang besar agak terlalu riskan sih. Nah, kita melewati sungai Danube teman-teman ya. Lupa saya, soalnya biasanya kan bepergian itu selalu ke arah barat ya. Ini kita ke arah timur, jadi jalurnya lewat Danube nih kita nih. Kalau lewat barat kan nggak bakal ngelewatin ini kan. Toilet khusus buat difabel sih, toilet buat difabel tapi nggak bisa dibuka nih toiletnya. Toiletnya agak jauh nih. Waduh, toiletnya dikunci ya? Oh, masih pemeriksaan soalnya kali ya. Nah ini gerbong yang seat kayak kemarin udah pernah saya shoot ya teman-teman ya. Ini yang gerbong OBB nih, jadi konfigurasinya 3+3. Nah tadi minta tolong dibukain sama itunya. Tadi dikirain rusak, tapi ternyata pas dibuka bisa sama petugasnya teman-teman. Jadi ini toilet di gerbong OBB ya, second class. Nah, toiletnya kotak gede, asik. Tapi nggak bisa dibuka jendelanya. Cuman bersih loh ini. Ini kloset duduk, lalu ada toilet paper, ada wastafel teman-teman. Lalu di atas ada kaca di kanan dan di kiri. Ya, ini ada disinfektan. Ini kayaknya kemana sih kalau lagi winter teman-teman?
dipakai. Vakum, toilet eco-friendly vakum. Oh, jadi ini nggak pakai. Oke, for waste and toilet paper only ya kan. Jadi cuman untuk yang ada di dalam isi perut sama kertas toilet ya. Toilet paper tuh yang ini. Kalau selain toilet paper bulung ini nggak boleh dimasukin karena nggak dissolve sama air. Oke? Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau kursi yang saya naikin udah direservasi nih, nomor 16, Win HBF, Win Hauptbahnhof sampai Krakow. Nah, cuma setelah di Krakow udah ada yang reservasi lagi tuh, Krakow sampai Sermisel. Yang seat 14 juga udah direservasi dari Krakow sampai Sermisel. Jadi saya masih bisa duduk di sini sampai Krakow. Di sebelah saya juga kosong. Asik. Jadi bisa buat naruh tas, baru diisinya nanti soalnya. Tadi saya tuh udah keliling ya teman-teman sampai gerbong belakang. Kalau saya lihat komposisi di kereta, harusnya ada gerbong restorannya ya. Cuman ini nggak di-attach gerbong restorannya nih. Waduh, kacau juga nih. Karena persediaan air saya belum beli kan, baru bawa 1 botol kecil doang. Nggak ada gerbong restoran. Untungnya udah bawa snack sama makan siang ya. Tadi saya mikir antar kalau iseng pengen coba inilah duduk di gerbong restoran sambil nyemil-nyemil tipis gitu kan. Nah, saya cek sampai ke belakang pas tadi ngeliat, pas saya nyari toilet, itu kok nggak ada. Harusnya di-attach dari gerbong ini nih. Cuman dari gerbong ini kan dia langsung ke depan udah langsung lokomotif ya. Nah, di belakang sini langsung gerbong second class dari SBB, nggak ada gerbong restorannya. Waduh. Jadi mungkin teman-teman kalau mau naik kereta ini bisa bisa dipastikan dulu sebelumnya udah membawa perbekalan makanan, minuman, snack gitu kan. Karena perjalanannya kan lumayan nih. Jam 2 siang baru sampai di Krakow. Tadi jam 12 siang udah lapar kan. Kalau udah bawa makanan kan enakan buat makan siang gitu. Terus juga kondisi di gerbong yang lain, tadi saya lihat malah nggak seramai di gerbong first class. Ini gerbong first class-nya ramai banget. Lumayan padat. Justru di gerbong second class, apalagi di gerbong second class-nya OBB ya, yang kompartemen 3+3 tadi yang isi 6, itu sepi banget. Jadi mungkin kalau teman-teman bawa keluarga, kayaknya di sana juga enak, nyaman tuh. Karena satu kompartemen ya kan bisa ditutup, bisa buat main, bisa buat tiduran, selonjoran bahkan. Oke, confirm teman-teman, ternyata di kereta ini nggak ada restorannya. Barusan saya nanya sama krunya yang lagi duduk di gerbong penumpang situ, ada 2 orang. Tadi saya tanya, mereka cuman menggeleng tidak ada sambil ngantuk. Kayak mereka tugas dari pagi juga tuh, karena kan kereta dari Graz ya. Dari Graz sudah berangkat jam 5, mereka pasti udah siap dari sebelumnya. Dan tadi ketika kereta baru jalan langsung melakukan pengecekan tiket. Kayaknya benar-benar pengen langsung istirahat tuh. Jadi saya nanya,
Ada gerbong restorannya nggak? Nggak ada. Aduh, bener. Jadi confirm kalau teman-teman naik kereta 106 menuju ke arah Krakow atau Przemysl, dipastikan tidak ada gerbong restorannya teman-teman. Cuman agak aneh juga ya, untuk standar Eurocity, ini kan kereta Eurocity ya. Harusnya Eurocity itu ada gerbong restorannya, kecuali ini Intercity gitu. Karena standar Eurocity itu ber-AC, nyaman, ada first class, second class, dan ada gerbong restorannya. Cuman ini nggak ada. Tapi ya sudahlah. Ini ngomong di sebelah sini di samping gerbong ada tempat buat naruh sepeda. Ada nomornya juga. Jadi teman-teman kalau mau bawa sepeda bisa naruh di sini nih. Cuman mungkin harus beli tiket untuk sepeda ya teman-teman. Untuk harganya teman-teman mungkin bisa langsung cek di aplikasi kayak OBB. Pas banget nih pemandangannya. Memang di Eropa itu khasnya rapeseed ya. Jadi yang biasa dipakai untuk jadi minyak goreng. Kalau di Asia Tenggara kan terutama itu kan pakainya minyak kelapa sawit ya kan. Nah kalau di sini pakainya rapeseed atau sunflower gitu. Yang lagi diributin nih yang standar ganda ya kan, karena kalau misalkan kita misalkan di Asia Tenggara atau di Indonesia, kalau kata negara-negara Uni Eropa kan kita merusak lingkungan dengan menanami kelapa sawit ya kan. Nah, sedangkan mereka menggunakan minyak membuka ladang untuk rapeseed gitu. Terus nggak mau ngimpor minyak kelapa sawit karena katanya kita merusak lingkungan gitu. Padahal mereka juga membuka lahan untuk rapeseed gitu kan. Ya mungkin karena takut aja kali ya, namanya kan bisnis, apapun bisa dijadikan alasan, dari alasan lingkungan sampai alasan segala macam. Karena kalau dari kualitas minyak kelapa sawit itu infonya sih jauh lebih bagus, jauh lebih baik dan jauh lebih sehat daripada rapeseed gitu. Tapi ya gitulah yang banyak diributin gitu kan. Karena namanya Eropa dengan Uni Eropanya ya, mereka membuat standar untuk policy ya sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Tapi itulah, saya kurang ngerti, pokoknya kayak gitu beritanya. WC yang untuk difabel kebetulan lagi dibuka nih teman-teman. Saya mau coba review sekalian deh. Dari tadi kan dikunci dulu nih. Jadi WC-nya ini bentuknya bulat. Ruangannya tuh. Ini aslinya WC untuk difabel ya. Tapi dipergunakan untuk penumpang biasa juga. Ini luas loh. Bentuknya lingkaran gitu. Tuh, ini ada pegangannya di sebelah sini. Lalu kaca standar ada 2. Sebelah sini dan sebelah sini ya kan. Ini ada sabun, lalu ada shaver, lalu ini ada tombol untuk bantuan kayaknya ya kan. Standar ada buat flush, lalu di bawahnya ada sanitizer untuk wipe ini. Ini yang bekas pakai tapi jorok banget isunya pada ceceran. Ini buat kunci locknya, ya ini buat buka pintunya. No smoking. Dan kalau di toilet ini bisa ininya dibuka ya, udaranya jadinya seger tuh. Kalau di toilet yang penumpang biasa kan kaca full, jadi ininya nggak bisa dibuka. Sampai di stasiun Kombergia pertama, Breklov. Ada kereta namanya Interpanter, kereta Ceko regional ini. Lumayan banyak yang turun di Breklov nih. Saya mau nyambung mereka antara ke Praha mungkin biasanya.
Oke, jadi sampai di stasiun pemberhentian kedua di Hodonin, teman-teman. Jadi tadi pemberhentian pertama kan di Breklav ya. Breklav itu udah masuk wilayah Ceko dan makanya tadi agak lama karena ada pergantian kru dari OBB ke krunya CD atau České dráhy. Terus barusan di Hodonin sini sebelum nyampe diperiksa ulang tuh tiketnya tuh. Nah terus habis itu setelah diperiksa ulang numpang first class kayaknya dapat air minum nih satu-satu. Lumayan buat persediaan karena saya nggak bawa air minum, cuman bawa air minum botol aja isi tadi. Biasanya kan saya beli tuh yang botol 1,5 liter, cuman belum sempet beli. Tapi dikasih ini lumayan nih, paling nggak sampai di Krakow nanti udah ada perbekalan sebelum saya beli air lagi. Keretanya masih berhenti, belum jalan, agak lama juga nih. Ah ini baru aja jalan. Jadi ketelatannya udah sekitar 15 menit ya, 15 menit lebih ya. Untungnya saya ngambil kereta lanjutannya nanti nggak mepet-mepet banget, jadi masih aman lah, masih oke. Mudah-mudahan nggak terlalu telat banget gitu, masih bisa dikejar. Karena yang namanya summer ya, banyak banget perbaikan termasuk juga di wilayah Cekoslowakia ini banyak banget rel-rel yang ada perbaikan di sini teman-teman. Sampai di stasiun Otrokovice, masih di wilayah Cekoslowakia, Czech Republic. Bukan Cekoslowakia, Czech Republic, kan Slovakia sama Ceko udah bisa. Ini posisi saya lagi di gerbong paling di ujung gerbong first class yang ternyata langsung nyambung sama lokomotifnya teman-teman. Ini dia Siemens Taurus yang biasa dipakai sama Railjet, cuman dioperasikan oleh CD, bukan dari OBB. Keretanya udah telat 21 menit nih. Aduh, dagdikduk. Nanti di Bohumin kalau nggak salah yang harusnya ada pergantian lokomotif ini ya kan, sekitar 20 menit. Tadi saya lihat di di perkiraan waktu sih jadinya dipangkas jadi cuma 2 menit. Mungkin nggak ada pergantian ini ya, loko ya. Saya berharap ya sih biar nggak terlalu telat gitu. Jadi nggak buru-buru pindah peron. Soalnya udah kasih waktu 40 menit, harusnya cukup banget 40 atau 50 menit gitu. Gara-gara keterlambatan nggak tau lah ada apa nih. Dari mulai telat 5 menit sampai sekarang 21 menit. Mudah-mudahan sih kekejar nanti ya. Keretanya kalau dibilang nggak terlalu kenceng-kenceng banget ya, bisa dibilang lambat malah. Soalnya kalau dia ngebut pasti bakalan berisik banget kan di antara tempat sambungan gerbong ini. Cuman ini nggak terlalu berisik. Paling kecepatannya 100 atau 120 lah. Ostrava-Spinov dan belum ada tanda-tanda percepatan dari keterlambatan. Di sini kondisi belum ada yang turun di sini. Sekitar 2 menit lagi sekitar 2 menit atau 3 menit dari sini kereta akan tiba atau berhenti di stasiun Ostrava Central. Stasiun Ostrava Central tuh. Orang yang turun, cuman yang naik nggak ada kalau di platform keberangkatan. Sepi banget stasiunnya, kayak bukan musim liburan ya. Apa semua orang pada ke arah barat ya? Ke arah timur sepi banget. Sampai di stasiun Bohumin teman-teman. Kalau dari jadwal kereta bakalan berhenti agak lama di sini kayaknya. Sekitar 15-an menit buat ganti lokomotif kayaknya sih ya. Tapi kita lihat deh bakalan gimana ntar. Masih telat sekitar 20 menit, belum ada perkembangan. 20 atau 21 menit lah ya.
Bohumien kelihatannya juga sepi sih. Lagi proses dicopot nih lokomotifnya, diganti benar. Kayak posisi jadi di belakang nih lokomotifnya. Di belakang, di sebelah sana ditukar sambung. Karena ini kan mau memasuki wilayah Polandia ya, karena terakhir Bohumien nih perbatasan Ceko di sini nih. Hanya ganti operator sekarang, PKP. Ini stay di Ceko, Polskie Drahy. Posisi gerbongnya jadi di belakang, back right. Sekarang back right-nya di sini kayaknya. Baru datang nih RegioJet. Dari arah mana ya RegioJetnya? Kita dari arah Praha, Bratislava, atau dari Budapest mungkin ya. Kalau teman-teman mau naik kereta yang benar-benar murah dari segi tiket ataupun makanan, boleh dicobain nih RegioJet. Makanannya biarpun murah nggak kaleng-kaleng loh. Saya udah pernah review 2 kali kalau nggak salah, dan kayaknya nanti mau naik lagi ya nyobain. Kangen sama makanannya. Nih keretanya udah mulai ditarik teman-teman. Duh, mundur doi. Ya. Masih banyak dipakai ya Siemens Taurus, salah satu lokomotif elektrik yang badak juga tuh. Barusan dapat update nih, kalau delaynya berkurang jadi 15 menit. Mantap. Oke, kereta berangkat teman-teman, dan benar lebih cepat sekarang berangkatnya dikebut. Mudah-mudahan makin dikebut. Ya, meninggalkan stasiun Bohumien, stasiun terakhir di perbatasan antara Ceko dan Polandia. Di sini sekitar jam 12 lewat dikit masuk di wilayah Polandia. Oke teman-teman, sampai juga di Krakow Glony. Keretanya telat sekitar 25 menit jadinya. Pengalaman naik kereta ini ya mirip kayak kereta panoramik Transalpin yang sebelumnya. Cuma better teman-teman kalau mau naik kereta ini pas lagi winter ya, biar bisa menikmati salju kondisi. Pengurangannya kereta ini udah ada kereta restoran teman-teman, jadi teman-teman persiapkan makanan ya dan minuman buat selama di perjalanan. Baik, kalau gitu thank you buat yang udah nonton. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada saran, kritik, boleh ditulis langsung di kolom komentar atau sharing cerita-ceritanya ya.
Jangan lupa kalau senang boleh like, komen, share, dan subscribe. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi.